Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Wahyu Partiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran menyimak dosen pengampu Dr. Aida Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bu, Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka melalui Google Meet ya. Pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang teks cerita pendek. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? hadir semua, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Yaudah, langsung saja ya. Bentar. Langsung saja, ini teks cerita pendek. Sebelumnya, pengertian dari cerita pendek adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, yaitu sebuah ide pokok atau gagasan inti, pikiran utama sebuah cerita pendek berupa pesan atau amanat. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita pendek berupa alur maju, mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan unsur penting untuk mengembangkan cerita pendek, pikiran, penggambaran fisik. Jadi dengan adanya penokohan dalam cerita pendek, tokoh tampak hidup serta nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam suatu cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah segi pandang penulis sebagai pengamat di luar cerita, dan pengarang dapat memakai kata ganti orang ketiga untuk menceritakan peristiwa tokoh utama. Lalu ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan biasanya disampaikan oleh penulis pada pembaca tentang nilai moral dalam sebuah cerita pendek. Amanat dalam cerita pendek bisa disampaikan secara tersembunyi atau tersurat. Pesan moral juga bisa disampaikan dalam bentuk ucapan antar tokoh. Amanat dalam cerita pendek dapat dipahami oleh pembaca melalui serangkaian peristiwa yang disajikan oleh penulis. Selain unsur intrinsik, terdapat juga unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerita pendek. Selanjutnya ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan faktor-faktor dari dalam penulis itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis cerita pendek. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek, yaitu nilai sosial, nilai agama, moral, ataupun nilai budaya. Selanjutnya ada struktur isi cerpen. Menurut sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, struktur cerita pendek terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana. Terjadinya peristiwa dalam suatu cerita pendek. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Kejadian ini akan memunculkan konflik, dan konflik akan memengaruhi pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat identitas tertinggi. Selanjutnya ada resolusi. Pada resolusi, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir ada ciri-ciri cerpen.
Ciri-ciri cerpen yaitu bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Terdiri kurang dari 1.000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Selanjutnya, tingkat melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal. Selanjutnya, tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Selanjutnya, penggunaan kata-katanya sangat mudah dikenal oleh masyarakat. Sanggup meninggalkan kesan yang mendalam pada perasaan pembaca. Beralur tunggal dan lurus. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, anak-anak, itu adalah teks cerita pendek ya. Selanjutnya Ibu mau tanya sama Mbak Nadia. Tadi di unsur intrinsik terdapat alur. Nah, alurnya apa saja, Mbak? Alur maju, alur Bu. Bisa dijelaskan alur maju dan alur mundur, alur campuran itu seperti apa? Alur maju jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian. Dan alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Paduan antara alur maju alur mundur. Tahapan cerita masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Ya, betul sekali. Berarti sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian mencari teks cerita pendek, kemudian kalian analisis mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, kemudian kalian bisa mempresentasikan minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Ya udah. Kalau gitu Ibu tutup ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.